Hikayatun qala Abdullah bin Mubarak. Ini ada sebuah cerita. Cerita ini diceritakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini salah satu ulama salaf, termasuk aulia ilahi ta'ala, walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak salah ini tabi'in. Tabi'in itu santrinya sahabat. Dia bercerita, hajjatu sanatan minas sinin. Aku melakukan ibadah haji pada 1 tahun di antara tahun-tahun. Jadi pada satu saat Abdullah bin Mubarak ini melakukan haji pada tahun tertentu. Fakuntu fi hatimi Ismail. Kemudian aku ini posisinya berada di tembok Hijri Ismail. Ini Mbah Haji yang sudah tahu. Ada Ka'bah itu yang melengkung itu loh. Itu namanya Hijri Ismail. Kalau dulu kan orang haji, orang umroh itu tidak seperti sekarang. Bahkan zamannya Romo Kiai Maimun Zubair Allah yarham, itu pernah beliau itu menjumpai haji, orang ibadah haji itu jumlahnya cuma kurang dari 600.000. Itu pernah. Ya, sekarang jutaan. Oh, kalau dulu itu pernah Mbah Romo Maimun Zubair itu bercerita haji itu pernah kurang dari 600.000. Dan ketika haji itu kurang dari 600.000 jamaahnya yang melakukan ibadah haji, itu dawuhnya Mbah Mun, Nabi itu ngendika, Nabi itu menyampaikan bahwa Allah akan menggenapi itu ya, menyempurnakan hitungan 600.000 dengan para malaikat. Makanya beliau juga bercerita, kakek beliau kalau nggak salah itu mengajak Mbah Mun untuk melakukan tawaf pada setiap malam hari itu. Karena apa? Beruntung-beruntungnya orang itu adalah yang melakukan haji pada saat itu. Karena apa? Pada saat itu haji kurang 600.000, berarti kekurangannya itu disempurnakan oleh malaikat. Berarti banyak malaikat yang sedang melakukan ibadah haji. Subhanallah, hajinya dengan malaikat. Nah, seperti itu. Nah, makanya di sini di dalam cerita ini juga Abdullah bin Mubarak ini ketika haji bersandar di Hijri Ismail ya, karena nggak serame sekarang orang haji itu. Haji iso sendenan, iso bersandar di temboknya Hijri Ismail. Nah, ketika bersandar di temboknya Hijri Ismail, Abdullah bin Mubarak ini tertidur. Fanimtu faraitu fil manam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku tertidur dan aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, idza raja'tu ila Baghdad fadkhul fi mahallati kadza wa kadza. Abdullah bin Mubarak, nanti kalau kamu sudah pulang dari ibadah haji, sudah pulang ke Baghdad, tolong kamu masuk ke tempat ini. Disebutkan tempat ini, dikasih tahu sama Nabi Muhammad, kalau kamu datangi tempat ini. Wadlub Bahram al-Majusi, carilah yang namanya Bahram al-Majusi. Waqra'hu minni salam, dan sampaikan salamku kepadanya. Wa qul lahu innallaha ta'ala radin anka, dan katakanlah bahwa sesungguhnya Allah telah ridho kepadanya. Wih, ini spesial. Fangtabahdu faqultu la haula wala quwata illa billahil azim. Bahram ketika mendapat pesan Rasulullah SAW terbangun. Ketika bangun langsung mengucap la haula wala quwata illa billahil azim. Hadhihi ru'yan minasyaiton fatawaddatu wa shallaitu wa tuftu bil Ka'bah masyaallah faghalabaniyan naum. Kemudian Bahram ini mengatakan, ini mimpi setan ini. Mimpi setan. Kemudian Bahram, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kemudian mengambil air wudhu, kemudian sholat, kemudian tawaf, sampai tak terasa tertidur lagi. Ketika tidur mimpi lagi, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pesennya sama. Sampaikan salamku pada Bahram
sampaikan bahwa Allah ridho kepadanya. Bangun lagi, wah setan ini paling, mungkin ini setan ini. Ngambil air wudhu lagi, sholat lagi, tawaf lagi, tertidur lagi, ndelalah, masya Allah. Tertidur, tidur yang ketiga kalinya sama. Abdullah bin Mubarak, datanglah ke tempat ini, sampaikan salamku kepadanya, katakan bahwa Allah ridho kepadanya. Nah, kalau sudah 3 kali, sudah tidak diragukan lagi. Yang menemuinya pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau konsep mimpi dengan Rasulullah itu sebenarnya hak. Mimpi bertemu Rasulullah pasti hak. Nggak mungkin di situ setan, bohong. Nah, tapi terkadang karena kondisi kita, itu ada orang yang bercerita, ini teman Banser itu bercerita kepada saya, Pak, saya itu bermimpi, saya itu meyakini bahwa itu Rasulullah, tapi rupanya tidak seindah yang diceritakan. Maksud ini welek banget ngono kuwi lho. Dek mimpi nih. Itu sebenarnya bukan Rasulullah yang jelek. Bukan, tetapi itu menggambarkan diri kita yang sangat jelek. Sehingga apa? Gambaran keburukan diri kita itu terkhoyalkan, ya, terkhoyalkan itu terhayalkan kepada gambaran Rasulullah. Wah, jadi terkadang itu dengan wujud yang tidak sesuai dengan hakikate Rasulullah sing ganteng, sing mulya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah sedang mengingatkan kita. Ketika kita mimpi seperti itu, kita yakin itu Rasulullah, tapi kok ndelalah wujudnya itu enggak bagus. Itu sebenarnya Kanjeng Nabi itu dengan sangat lembutnya mengingatkan kepada kita, umatku, tobato. Nah, seperti itu. Itu ada teman saya, teman Banser yang bercerita seperti itu. Dia saya sampaikan apa adanya ada di kitab. Kitabnya seperti itu ngomongkan kok. Memang ada kajian mengenai kitab mimpi dengan Rasulullah SAW. Nah, pun ngadan. Falamma asmamtu al-hajja wa raja'tu ila Baghdad wa sa'altu an manil mahallah wa dar fawajadtu syaikhan. Kemudian balik ke Baghdad, dicari tempat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditemukanlah orang tua. Fakultu anta Bahram al-Majusi, apa kamu Bahram? Qala na'am, ya aku Bahram. Qultu hal laka indallah khair? Bahram, apakah kamu punya kebaikan di sisi Allah? Qala na'am, ya aku punya kebaikan. Kemudian dia berkata lagi, kana li arba'u banatin wa arba'u banin wa zawajtuhunna min abna'i faqultu hadza haramun. Aku punya 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Semua kunikahkan dengan cara silang. Jadi anak laki-lakinya yang 4 itu dinikahkan dengan anak laki-lakinya yang perempuan. Itu menurut dia kebaikan. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan, hadza haram, hadza haram. Anda haram, ini enggak benar ini haram yang ini, bukan, itu bukan kebaikan. Hal indaka ghairu dzalika, apa ada selain itu? Qala na'am, ja'altu walimatan lil majusi fi waqti tazwijil banat. Ada kebaikan lagi, apa katanya? Aku membuat walimah yang besar-besar untuk orang-orang Majusi atas pernikahan anak-anakku tadi. Jadi anaknya 8, laki-laki 4, perempuan 4 dinikahkan silang tadi itu. Wah, kecil. Fakultu hadza haramun. Nah, ini haram juga ini bukan kebaikan ini. Hal indaka ghairi dzalika, apa ada selain itu? Bahram. Qala na'am, ada. Kanat li bintun min ajmalin nas. Ma wajadulha kuf'an fazawajtuha min nafsi wa ja'altu walimatan awwalalayatin dakhaltu biha. Fakana fitil kailah minal majusi aktar minal alfi. Aku ada anak yang ke-9 perempuan. Anakku yang ke-9 ini cuantik, nggak ada laki-laki yang cocok untuknya. Makanya daripada kunikahkan orang lain, kunikahi. Dan setelah kunikahi aku buat walimah, acara besar-besaran, yang hadir itu lebih dari 1000 orang Majusi. Jadi ngopeni menjamu 1000 orang Majusi. Kata Bahram, wah ini juga bukan kebaikan ini, anak sendiri dinikahi. Kemudian Abdullah bin Mubarak tanya lagi, mengapa Abdullah bin Mubarak kok nggak langsung menyampaikan salamnya? Karena Abdullah bin Mubarak ini janggal.
orang Majusi kok dapat salam dari Rasul, terus dapat pesan kalau dia itu diridhai Allah. Ini kebaikannya apa ini? Begitu. Kemudian hal indaka ghairu dzalika, ada selain itu Bahrom? Qala na'am. Al-lailatu allati wata'tu fiha ibnati ja'at imratun muslimah min ahli dinika tusriju min siraji fa'aqatu asirat fa kharajat fa'athu wa raja'at fadakhalat taf'alu misla dzalika salasa maratin. Pada malam di mana aku melakukan pesta pernikahan dengan anakku, ada seorang perempuan muslim dari golongan agamamu yang datang kepadaku untuk minta dihidupkan lampunya. Ketika dia minta dihidupkan lampunya, dia pergi lagi, balik lagi untuk minta dihidupkan lampunya karena alasannya mati lampu ini, mbuh kena angin mbuh apa, sampai 3 kali. Kemudian saya curiga, kata Bahrom tadi. Fakultu fi nafsi la'ala hadhil mar'ah jasusatal lasus. Wah, apa ini? Kok 3 kali minta hidupin lampu kok masih mati saja? Ini saya curiga ini. Jangan-jangan ini mata-mata maling. Nah, ternyata maling itu juga punya mata-mata, Bapak. Nah, ini dari dulu, bukan hanya sekarang. Iki kita enek iki. Ibaratnya enek jasusal lasus, mata-mata maling ada. Curiga Bahrom ini. Fa kharastu khalfaha falamma dakhalat hiya manzilaha ala banatin laha qulna laha ya ummah hal ji'ti lana bisain fa inna la yabqalana taqatun wa sabrun minal ju'. Diikuti sampai ke rumah perempuan tadi, ternyata perempuan tadi punya anak perempuan yang banyak. Jadi masih punya anak kecil-kecil yang banyak, perempuan semua. Bu, katanya, Bu, apa ibu sudah mendapat makanan? Aku sudah tidak sabar lagi, Bu, perutku lapar. Katanya begitu. Jadi ternyata dia punya anak kecil-kecil yang belum makan. Fadami'at ainaha wa qalat. Kemudian ibu tadi yang punya anak perempuan kecil-kecil banyak tadi menangis, Pak. Ketika menangis tadi, kemudian dia berkata kepada anaknya, "Hai anakku, istahyaitu min Rabbi an as'ala ahadan dunahu khususan min aduillah." Aku malu minta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang itu, orang miskin itu ada 2, Pak. Ada miskin yang suka minta-minta, ada miskin yang nggak suka minta-minta. Keduanya wajib bagi kita menafkahi, memberi zakat kepadanya, itu wajib. Nah, perempuan yang ini tergolong orang miskin, fakir malahan, yang tidak mau minta-minta kecuali sama Allah. Dia bilang ke anak, nak, aku tuh malu minta selain kepada Allah, apalagi kepada musuhnya Allah, yaitu Bahrom Majusi. Kemudian qala Bahrom falamma sami'tu kalamaha raja'tu ila dari wa akhadtu tobakon famala'tu min kulli syai'in wa hadabtu bi nafsi ila dariha. Kemudian setelah aku mendengarkan apa yang diucapkan oleh perempuan tadi, mendengarkan kejadian tangisan anak-anak dan perempuan tadi, aku lekas kembali ke rumahku. Aku ambil makanan sebanyak-banyaknya, kemudian makanan itu aku berikan kepada perempuan dan anak-anak tadi. Apa jawab Abdullah bin Mubarak? Fakultu lahu hada khairun walakal bisyarah. Ini baru yang namanya kebaikan dan ada berita gembira untukmu. Wa bisaratuhu wa busratuhu biru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu pengen tahu apa berita gembiranya? Aku baru saja bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku haji, dan Rasulullah menitipkan salam untukmu wahai Bahrom, dan Rasulullah menitipkan pesan untukmu Bahrom, Allah telah ridho kepadamu. Itu kata Abdullah bin Mubarak setelah mendengar cerita Bahrom tadi. Faqala, kemudian Bahrom seketika itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Aku bersaksi, kata Bahram, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa kharra min sa'atihi mayyitan. Seketika setelah membaca syahadat tadi Pak, Bahram langsung geblak. Geblak itu apa? Tersungkur. Langsung tersungkur meninggal dunia. Dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Padahal kalau kita hitung dari sejak lahir sampai berapa menit baca syahadat itu berapa menit? Gak ada semenit ya syahadat itu. Asyhadu alla ilallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berapa detik itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 10 detik Pak. 10 detik. Islamnya cuma 10 detik langsung mati jadi muslim. Suwargo. Makanya ini juga ada hikmahnya. Selain menunjukkan betapa pentingnya kita itu memiliki sikap dermawan, yang kedua adalah jangan sekali-kali kita menilai orang dari penampilannya, dari perbuatan apa nih. Kita tidak tahu bahwa orang lain itu sangat mungkin masuk surga daripada diri kita. Walaupun kelihatan secara zahir dia itu jahat Pak. Nggih mboten? Kita tidak tahu karena apa? Itulah yang namanya hidayah, yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu. Contohnya apa? Cerita ini tadi, Bahram itu selama hidup gimana? Nggak kurang ajar. Anaknya dinikahkan dengan anaknya sendiri, anaknya dikawini sendiri yang perempuan tadi itu kan perbuatan yang asusila. Tetapi ketika Allah sudah memberikan hidayah, jadi dia mati dalam keadaan Islam gara-gara satu kebaikan. Apa itu? Dua sifat dermawan. Siapa tahu orang-orang di sekeliling kita yang kelihatannya jahat, dia punya satu kebaikan yang dinilai oleh Allah yang nanti menyebabkan dia masuk surga. Maka dari itu apa? Yang terbaik bagi kita adalah kita introspeksi diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik dengan senantiasa berhusnudzon kepada orang lain. Itu hikmah dari cerita ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.